Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi kita, masih di transformasi sumber ya. Masih di transformasi sumber. Ini kita sebutlah dengan bagian kedua. Kalau ada yang buka Classroom, sebenarnya materi ini sudah saya upload di Classroom. Kalau Anda sudah pernah membuka, berarti Anda ketemu di sana. Oke, ada 3 tujuan sebenarnya hari ini yang kita mau capai. Yang pertama adalah mampu mentransformasi sumber ya, semua sumber yang ada ke dalam sumber yang baru. Yang kedua adalah kita mencoba untuk menghitung jatuh tegangan pada tiap-tiap simpul yang ada. Dan yang ketiga, mencoba untuk menggunakan coding MATLAB. Kita membuat coding MATLAB untuk menyelesaikan permasalahan. Baiklah, untuk yang pertama ada sebuah rangkaian DC. Sebuah rangkaian DC sebagai berikut. Ya. Kita punya rangkaian seperti ini. Terdapat satu tahanan ya. Kemudian di sini ada sumber tegangan. Di sini ada tahanan juga. Di tengah sini juga ada. Di sini ada lagi tahanan. Dan sumber tegangan yang baru. Oke. Lanjut di tengah sini ada juga sumber. Ada juga resistansi. Kemudian ada tahanan. Kemudian sumber tegangan yang lain. Dan di sini pun ada tahanan. Nah, seperti itu model rangkaiannya. Kemudian kita berikan nilai-nilai untuk tahanan yang di sini adalah 4 ohm. Untuk yang sumber tegangannya itu ada 20 volt. Kemudian di sini ada 8 ya. 8 ohm. Di sini 8 volt. Di sini ada 6 ohm. Di sini ada 15 volt. Di sini 5. Oh, 5 ohm ya. Sorry. 5 ohm. Kemudian di sini 1. Dan di sini 2. Di tengah sini 8. Oh. Setelah kita mendefinisikan semua nilainya, maka kita bentuk beberapa simpul ya. Di sini saya notasikan dengan nama simpul P1. Kemudian di sini adalah simpul P2. Di sini adalah simpul P3. Di sini adalah simpul P4 dan di sini adalah simpul P5. Sementara di sini adalah grounding atau bisa juga disebut dengan P0. P0 itu arus dan tegangannya sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan V1, V2 sampai dengan P5. Tentukan V1, P2, P3, P4 dan P5 dengan teorema
transformasi sumber. Saya singkat ya, transformasi sumber. Oke. Masih diingat pekan lalu ya, ketika kita mendapatkan rangkaian dan menggunakan metode transformasi sumber, maka konsep yang disampaikan pada saat itu adalah dengan melakukan transformasi sumber satu persatu. Begitu ya kemarin? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, misalkan kita ingin mentransformasi yang 20, maka kita cukup transformasi 20, kemudian yang lainnya kita selesaikan dengan menggunakan dua cara. Boleh menggunakan metode loop, boleh juga menggunakan metode simpul. Nah, tapi karena hari ini kita akan menggunakan metode yang lain atau cara yang lain, yaitu metode matriks, maka langkah penyelesaiannya adalah kita melakukan transformasi sumber tegangan, semua sumber tegangan yang ada menjadi sumber arus. Nah, itu yang berbeda ya ketika kita akan menggunakan metode matriks. Ya, atau dalam bahasa kerennya disebut dengan metode Kramer. Nah, kita masuk ke solusi. Solusi. Ada yang mencatat? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Sudah dicatat yang tampak di layar? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah ya? Oke, baiklah. Nah, sekarang kita masuk ke solusi. Step yang pertama atau langkah pertama, step 1. Lakukan transformasi sumber tegangan ke sumber arus. Lakukan transformasi sumber tegangan. Ya, lakukan transformasi sumber tegangan menjadi sumber arus. Nah, ini yang pertama. Kita lakukan transformasi sumber tegangan menjadi sumber arus. Semua ya, semua sumber tegangan dan menjadi sumber arus semua. Ya, kita lakukanlah transformasinya seperti biasa. Karena kita sudah belajar minggu lalu, kira-kira untuk untuk sumber tegangan yang 20 ohm ini, bagaimana transformasi? Misalkan yang ini ya, yang pertama ini ada tahanan di sini ada sumber tegangan 20 seperti ini, saya potong saja. Kalau ditransformasikan ke sumber arus, bagaimana jadinya itu? Di sini adalah 20 volt, di sini adalah 4 ohm. Berapa jadinya sumber arusnya? Kalau saya transformasi sumber tegangan yang tampak di layar itu menjadi sumber arus, berapa sumber arusnya? 5 miliampere, Pak. Bukan mili, ampere. Karena volt dengan ohm ya ampere. Iya, Pak. Nah, berarti di sini akan menjadi seperti ini ya. Jika ditransformasikan, dia akan menjadi sumber arus seperti ini, arahnya ke atas sana ya. Iya, Pak. Yang mengikuti polaritas sumber tegangan. Di sini tinggi, di sini rendah. Maka di sini akan menjadi tinggi juga, di sini menjadi rendah. Ya, dia sumber arus seperti ini. Bagaimana dengan tahanannya? Dia seri atau paralel? Seri. Paralel. Dia paralel. Sini. Ya, dia paralel ya. Nah, berapa nilainya? Tahanannya? 4 Ya, ohm, Pak. tetap 4. Di sini tetap 4 ohm, di sini yang menjadi 5 ampere. Bagaimana caranya kemarin mendapat 5 ampere itu? Sumber tegangan dibagi dengan tahanan, Pak. Ya, benar. Ya, sumber tegangan yang ini kita bagi dengan tahanannya ya. Dapatlah 5. Atau menggunakan hukum Ohm. I sama dengan V dibagi dengan R. Ya, V yang mana? V yang ini. V yang ini dan R yang ini.
Nah, itu cara mentransformasinya kemarin ya. Kita transformasi dengan menggunakan hukum Ohm. Kemudian posisi dari tahanannya, kalau sumber tegangan dia akan seri, tapi kalau sumber arus dia akan paralel. Nama lain dari model ini disebut juga dengan model Norton. Ya. Dua bab setelah ini kita akan belajar teorema Thevenin dan Norton. Saya kira masih diingat semua ya. Diingat semua kemarin caranya. Kalau begitu, kita langsung lakukan saja transformasi pada rangkaian yang ada secara menyeluruh ya. Nah, kalau begitu kita akan mendapatkan rangkaian baru, rangkaian transformasi namanya seperti ini. Ya. Di sini ada nilai tahanan ya. Sorry, sumber arus dulu lah. Seperti ini. Berapa kayak nilainya? 5 miliampere. Oke, kemudian di sini adalah tahanannya. Nah, tahanannya berapa? Tetap 4 ohm. 4. Ya. Oke ya. Nah sekarang ingat tadi node-nya atau simpulnya tidak berubah. Di sini tadi namanya adalah simpul V1. Ya. Atau nanti diganti ya. Jadi simpul yang lain. Di sini tadi adalah grounding ya. Masih grounding di sini. Selanjutnya kita transformasi sumber tegangan yang lain. Sumber tegangan yang lain itu ada di sini. Berarti di sini akan menjadi seperti ini. Di sini adalah 8 ohm ya, sesuai dengan soal. Nah, kemudian sumber arusnya ada di bawah sini ya. Nah, saya hapus dulu ini mengganggu. Sumber arusnya akan ada di sini dengan arah sesuai dengan arah potensial dari sumber tegangan. Berarti dia akan ke sana. Oke, disinilah tadi grounding. Berapa sumber arusnya di situ? Di sini? 1 Pak, 1 ampere. Oke. Lanjut ke atas sana. Di sini tidak ada apa-apa, jadi tinggal dibuat saja tetap. Di sini pun tetap. Oke. Lanjut ke sebelah kanan. Sini ada 6 ohm. Di atas sana ada 1 ohm. Kemudian di sini ada sumber tahanan yang lain ya, nilainya adalah 5 ohm, dan di sana akan ada transformasi sumber yang baru, yaitu sumber arus dengan nilai tentunya 3 ampere ya. Dari mana dapat 3? Yaitu 15 dibagi dengan 5. Kita mendapatkan nilai arus. Oke. Untuk sementara, karena kita akan membuat matriksnya, ini P1, node P1 atau simpul P1, P2 sampai dengan P5, saya ganti saja dengan angka-angka ya. Jadi, di sini akan menjadi node 1, atau simpul 1, di sini menjadi simpul 2, di sini menjadi simpul 3, di sini akan menjadi simpul keempat, sini akan menjadi simpul ke-5, dan di sini akan menjadi simpul ke-0.
Tidak ada masalah di langkah ini ya. Tidak ada ya, semua bisa mentransformasi sumber tegangan ke arus ya. Iya, Pak. Oke, ini tidak ada masalah saya kira. Oke, ini langkah yang kedua adalah langkah yang baru yang belum dijelaskan sebelumnya. Ini kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, apa langkahnya? Kita akan mengubah nilai resistansi dalam kurung R menjadi menjadi admitansi. Menjadi admitansi. Ya, ini terminologi baru barangkali, admitansi. Notasi dari admitansi adalah, simbol dari admitansi, bukan simbol notasi ya, notasinya adalah Y. Nah, untuk mendapatkan admitansi, Y sama dengan 1 dibagi dengan R. Y sama dengan 1 dibagi dengan R. Kalau demikian, kita bisa menggunakan mencari tahu satuannya. Ya. Satuan dari Y adalah disebut dengan mho. M-H-O. Mho. Mho itu sama dengan 1 dibagi dengan ohm. Ya, atau kalau dalam satuan, mho dituliskan dengan seperti ini. Mho sama dengan 1 dibagi dengan ohm. Nah, kalau demikian, satuan dari admitansi adalah mho atau seperohm. Nah, kalau sudah mengetahui seperti itu, maka semua nilai-nilai resistansi yang ada pada rangkaian kita, tadi berapa di sini? Di atas ini 3 kalau nggak salah ya. Dua ya? 2 di sini tadi ya? Iya Pak, 2. Iya, Pak. Oke. Bolositan di 8. Baik. Di sini 1 kayaknya masih ada 8. Iya Pak. Oke, ada sudah semua kita tulis. Iya Pak. Kemudian supaya cepat saja, setelah kita menghitung semua nanti nilai admitansinya, sekalian juga rangkaiannya kita ubah menjadi rangkaian admitansi ya. Berarti setelah mengubah nilai resistansinya, kita lakukan juga ubah rangkaian menjadi rangkaian dengan model admitansi. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita lakukan. Untuk mengubah rangkaian menjadi model rangkaian admitansi, maka kita jadikan semua sumber arus menjadi sumber arus eksternal. Caranya seperti ini. Perhatikan tadi ya, saya potong di sini. Jadi di rangkaian awal, rangkaian yang ini maksud saya, rangkaian yang ini sini ya, rangkaian yang ini saja perhatikan. Ya, rangkaian yang ini kita perhatikan. Saya akan ubah menjadi model rangkaian admitansi. Caranya adalah, ya, saya gambar di sini. Ada tahanan, di sini ada tahanan. Berapa tadi di sini tahanannya? Yang pertama.
Ya, mencatat. 4 ohm ya? 4 ohm ya? 4 ohm, Pak. 4 ohm, Pak. Oke, kita ubah di sini. Perhatikan caranya ya. Nah, ini di sini 4 ohm. Sekarang dia akan berubah karena saya tuliskan satuan biar nggak bingung. Sini 4 ohm. Dia akan berubah 1/4 mho. Berapa 1/4? 0,25, Pak. Nah, di sini menjadi 0,25, tapi bukan lagi satuannya ohm, tapi mho. Boleh ya? Kemudian, tadi di sini kan ada sumber arus. Begini modelnya. Begini kan tadi? Benar ya? Iya, Pak. Nilainya berapa di sini? 5. 5 5 ampere. Nah, sekarang kita ubah ini, kita ubah model ini juga dengan cara menjadikannya sumber eksternal ya. Sumber eksternal. Caranya adalah dengan cara menjadikan dia sebagai sumber arus luar. Modelnya seperti ini. Kita tuliskan begini. Kita sebutkan dengan I sama dengan 5. Ya, di sini adalah not 1. Kira-kira dipahami kalau begitu modelnya? Dari mana dapatnya 5 itu? Dari sumber arus, Pak. Ya, tadi sumber arusnya kan gini ya. Begini toh? Iya. Kan begini tadi sumber arusnya. Iya, Di sini Pak. tertulis 5 kan? Ya, kita hilangkan simbol sumber arusnya, tinggal kita ambilkan arah arusnya saja. Yang ini dia hasilnya. Dia akan menjadi sumber arus luar dengan nilai seperti besarnya sumber arus tadi yang kita transformasi. Bisa dipahami begitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sebagai contoh untuk meyakinkan saja. Kalau misal di sini sumber arusnya sama dengan contoh ya di sini sumber arusnya 2. Berapa di sini? 2 ampere, Pak. 2. Ya, 2. Ampere, Pak. 2 ampere. Kalau misalkan sumber arusnya menjadi begini, menghadap ke bawah, berapa di sini? Nilainya juga 2. Min 2. Ya benar, nilainya adalah Cuma arahnya yang berbeda, Pak. minus Min 2. Ya, minus 2. Dipaham begitu ya? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Iya, Pak. Kuncinya adalah semua sumber arus dari luar itu arahnya masuk ke simpul, selalu ke sana arahnya, tidak boleh mengarah ke sini. Arahnya selalu masuk ke simpul. Jika sumber arusnya searah dengan simpul, maka plus nilai arusnya, tapi kalau berlawanan dengan simpulnya, maka dia bernilai minus. Boleh dipaham begitu? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, kalau begitu kita langsung buat saja semua model rangkaian admitansinya secara langsung. Oke, kita lihat langsung saja. Ini tadi saya hapus yang ini. Oke, berarti kalau begitu untuk simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5 masing-masing kita akan berikan arus eksternal. Ya, kita akan masing-masing berikan arus eksternal dan diubah nilai resistansinya menjadi admitansi. Kita lakukan saja bersama-sama. Kalau begitu di sini di sumber yang pertama sini ya kita punya sumber arus, kita punya tahanan di sini. Berapa kali di sini? Menjadi 0,25 0,25. bukan ohm ya, mho. 0,25. Pak, mau. Oke. Nah, di sini akan masuk ya, di sini. Ya, berapa ampere di situ? 5 ampere, Pak. Oke, lanjut ke sini.
Berapa mol di sini? Kalau Anda mencatat tadi, berapa nilai tahanannya di situ? 2 ya? 2 ohm. Pak. 1/2 berapa? 0,5. 0,5 Pak. Ya, di sini menjadi 0,5 Mol. Oke. Kemudian dia akan masuk ke simpul 2 sini. Ini simpul 1 tadi ya. Simpul 1, di sini sekarang simpul 2. Di simpul 2 ada tahanan di sini. Berapa sekarang nilainya? 1 ohm. 8. Ya, Per 8. 1/8. 1/8. 0,125 25, Pak. mol. Benar ya? Iya, Pak. Nah, di bawah sini tadi ada juga tahanan dengan nilai yang sama. Di sini tadi juga ada ya, yaitu 0,125 Mol. Oke. Di sini ada arus yang masuk. Benar enggak? Begini. Iya Pak. Berapa nilainya? 1 ampere 1, Pak. Pak. 1 ampere. 1 ampere. Di sinilah simpul yang keempat. Betul ya? Lanjut Iya, di Pak. sini. Ada juga tahanan, bukan lagi tahanan, admitansi namanya ya. Admitansi. Berapa tadi di situ? Tahanannya? 6 ohm. 6 ya? 1/6 berapa tuh? 0,167. 166. 167 lah kita bulatkan. Berarti nilainya mol. Oke. Kembali di sini. Ada simpul kelima. Dan di sini pun ada arus yang masuk. Di sini. Ke sana. Nanti saya berikan berapa nilainya. Ya, karena kita lihat dulu arus originalnya ya. Di atas sini ada naik ke atas sana. Tahanan. Berapa mol di situ? 0,5 mol. 0,5 atau 0,2? 0,2. 0,2 Pak. 1/5 itu 0,2 ya. Iya, Pak. 0,2. Sorry, ini komanya terlalu besar. 0,2 mol. Nah, di sini masih ada juga tahanan sini 1. Berapa di situ? 1 ya? 1. 1. Iya, Pak. 1. Nah, kalau begitu, di sini tadi ada sumber arus, maka dia akan masuk ke sini sebesar berapa ampere? 3 3 ampere. ya? 3 ampere, Pak. Nah, kalau begitu berapa di sini? Min 3. Benar. Min 3. Minus 3. Minus 3. Sini minus 3 ampere. Kenapa begitu? Tadi kan sumber arusnya begini modelnya ya. Benar begini ya tadi di ujung. Sini adalah 3 kan? Nah, berarti kalau dari bawah, ini adalah yang ini. Arahnya kan minus toh? Iya Pak. Nah, kalau yang ini, yang ini, arah ke sini adalah yang ini, positif 3. Inilah yang kita bawa ke sini, sementara ini yang kita bawa ke sana. Oh, iya, Pak. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Dipaham Pak. ya? Iya, Pak. Oke, alhamdulillah kalau dipaham. Saya hapus ini karena hanya pengantar, penjelasan saja. Nanti catatannya menjadi jelek. Sekarang yang terakhir, di simpul ujung sini, kita kasih tadi namanya grounding ya. Ya, dan diberi nama simpul 0. Seandainya mau dihitung juga arusnya, berapa ke arus yang di sini? Minus 6 Pak. Ya benar, minus 6. Kita menggunakan hukum Kirchhoff 1 ya. Di sini akan ada Iya, tadi Pak. arus ke sana, keluar sebesar minus 5 di sini ya. Benar ya? Di sini ada juga yang masuk ke sini sebesar minus 1. Berarti di sini adalah minus 6. Benar ya? Iya Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. begitu ceritanya. Hanya saja, ini catatan. Dalam konsep kok terhapus. Dalam konsep penyusunan matriks, semua yang ada pada grounding
baik tegangan maupun arus itu tidak diperhitungkan. Ya, semua yang ada pada simpul nol maksudnya adalah simpul grounding, itu tidak diperhitungkan, baik arusnya maupun tegangannya, kita tidak usah perhitungkan. Ya, di sini tadi ada tegangannya. Di sini ada arus. Minus 6. Ini yang saya mau hapus, susah. Simpul 0 di sini. Simpul 0 di sini. Simpul 0. Sampai di sini dipaham membuat rangkaian admitansi dan membuat ohm menjadi mho? Iya, Pak. Dipaham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Baiklah, kalau sudah dipaham. Nah, setelah kita membentuk rangkaian resistansi menjadi admitansi, kemudian sumber arus dijadikan sumber arus eksternal, dan kita membuat rangkaian admitansinya, maka langkah yang krusial, dan itulah pokok perhatian kita pada pagi hari ini, adalah menyusun matriks. Ya, berarti langkah yang ketiga, ini penting sekali. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, ini adalah menyusun matriks. Menyusun matriks arus dan matriks admitansi. Oke. Bagaimana cara menyusun matriks arus dan matriks admitansi? Caranya adalah, ya pertama kita susun dulu matriks persamaannya dulu ya, persamaannya. Ya, untuk menyusun matriks arus dan matriks admitansi, kita gunakan hukum ohm saja. Ya, hukum ohm itu seperti ini. I, masih tahu ya, masih ingat ya, I sama Iya, Pak. dengan apa per apa? V per R. Dibagi dengan R. Nah, rangkaian persamaan ini bisa kita turunkan menjadi I sama dengan Y dikalikan dengan V. Bisa ditangkap? I sama dengan Y dikali V. Bisa enggak didapat? Kenapa langsung menjadi Y kali V? Karena tadi R-nya Pak diubah menjadi 1/R. Ya, benar. Ya, 1/R tadi kan Y ya. Kalau ini kita terjemahkan lebih luas, ini kan boleh menjadi begini. I sama dengan 1/R dikalikan dengan V. Boleh begitu ya? Iya, Pak. Nah, 1/R sendiri adalah sini, Y. Oke? Oh iya, Pak. Kalau demikian, I sama dengan Y dikali V sama saja dengan V per R sebenarnya. Boleh ya? Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. sekarang kita akan membentuk matriks admitansi, bukan matriks resistansi. Kalau begitu, persamaan yang kita gunakan adalah persamaan yang kedua. Ya, persamaan yang kita pakai bukan yang biasa ya, tapi kita gunakan yang ini untuk menyusun matriksnya. Oke? Nah, kalau begitu dalam bentuk matriks kita bisa tuliskan begini. Matriks I sama dengan matriks Y dikalikan dengan matriks V. Nah, inilah yang disebut dengan model Kramer. Disebut juga dengan model Kramer. Ya, model Kramer namanya. Yang menghitung besaran-besaran listrik baik arus maupun tegangan dengan menggunakan matriks. Itu namanya model Kramer. Oke? Bisa dipaham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi di soalnya apa yang ditanyakan? Tegangan ya?
Betul kan? Tadi soalnya hitunglah tegangan ya. Kalau kita kembali ke atas sana, Iya, memanjat. Pak. Iya, Pak. Nah, ini soalnya. Tentukanlah P1, P2, P3, P4, dan P5. Kalau begitu, matriks yang kita bentuk hanya matriks I dan matriks Y. Betul ya? Iya, Pak. Nah, karena yang dicari adalah V. Tentunya V tidak bisa dibentuk matriksnya, tapi dicari matriksnya. Nah, disitulah nanti kita pakai MATLAB untuk mencari berapa V-nya. Boleh juga manual, cuma susah mencari inverse-nya. Bukan susah, lama mencari inverse-nya. Baiklah, kalau begitu, kita membuat dulu matriks I. Matriks I. Ada berapa I tadi yang kita punya di atas? Ada berapa sumber arus yang kita? Ada berapa node yang kita punya? 5. 5 ya? 2. 5, Bu. 5 atau 6? Simpul 0, simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. 6. 6, Pak. Ini masih ada satu ya. Simpul berapa tadi sini? 3 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Simpul 1, simpul 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ada 6 ya? Betul enggak? Ada 6 simpul kan di sini? Simpul 0 sampai dengan simpul 5. Ada 6 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. tapi simpul 0 itu tidak diperhatikan, tidak diambil. Jadi 5. Kalau begitu, simpul yang kita punya adalah hanya 5 saja. Semua grounding tidak dihitung sebagai sebuah simpul aktif. Kenapa? Pada grounding itu selalu nilai I dan nilai V-nya sama dengan 0. Masih ingat dulu waktu kita belajar metode simpul ya? Pada saat kita menghitung atau membentuk persamaan arus, selalu muncul persamaan begini. Misalkan ada ground ya, ada ground di sini, ada di sini V di atas, munculkan begini ya. V, misalkan di sini VA minus V0 dibagi dengan ada R di sini, R. Kan begitu ya? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. berapa V0-nya dulu dikasih? 0 kan? 0, Pak. Ya, selalu dikasih begini, VA minus 0 dibagi dengan R. R. Artinya apa? Tegangan dan arus pada grounding sama dengan 0. Bisa dipaham begitu? Iya, Pak. Nah, makanya ketika Anda masuk kuliah instalasi atau bengkel, kenapa perlu grounding? Supaya ada titik nolnya. Ketika tidak ada grounding, arus itu bingung mau muter kemana. Ya, mau muter kemana itu groundingnya tidak bingung dia. Harus ada selalu grounding sebagai tempat pembumian, tempat mengalirkan arus ke bumi atau ke tanah. Oke, itu di kuliah instalasi. Baiklah, kalau demikian kita akan bentuk matriks arus. Ya, matriks arus kita kasih di sini. Matriks arus dari rangkaian apa namanya? Admitansi. Ya, oke. Rangkaian arus, matriks arusnya. Ya, kita punya I, saya sebutkan saja I tadi. I sama dengan matriks seperti ini. Ada berapa tadi simpul? 5, Pak. 5. Lima, Di sini Pak. akan muncul I kecil 1, I kecil 2, I kecil 3, I kecil 4, I kecil 5. Oke. Sekarang sama dengan I1 berapa tadi? I1 adalah arus yang masuk ke simpul 1. 5 ampere, Pak. Oke. Ini kita tuliskan 5. Tapi tidak pakai ampere ya, 5 saja. 5, karena dia matriks. 5. I2, arus yang masuk ke simpul 2. 5 juga, Pak. Tidak ada. Tidak ada kan sumber arus di I2 atau? Tidak ada, Pak. Nah, berarti kalau tidak ada, berapa ditulis? 0. Benar. 0. Nah, ini pelajaran baru nih. Apa bedanya tidak ada dengan 0? Tidak ada itu adalah sifat, 0 adalah angka. Atau dalam bahasa Inggris, kalau tidak ada adalah kata sifat,
Kalau nol kata benda. Gitu ya. Iya, Jadi nol Pak. itu sesuatu yang bisa diukur. Ditimbang-timbang bisa. Tapi kalau tidak ada itu tidak bisa diukur. Ya. Makanya dalam matematika, semua yang tidak ada, kita notasikan dengan nol. Oke? Ya. Nol adalah kata benda, tidak ada kata sifat. Kata sifat kan tidak terukur, ya. Tidak bisa diukur. Oke lah. I3 berapa? 3 Tiga, Pak. ampere. 3 ampere. 3 ampere. 3, Pak, 3. Kita tuliskan sini 3 ampere. I4 1, Pak. 1. benar. 1 ampere. I5 Min 3. benar. Minus 3 ampere. Minus 3 ampere. Inilah matriks arus kita. Sekarang di matriks ini, ordernya berapa? Tahu order? Baris kolom. Order itu dituliskan dengan N 5. kalikan dengan M. Berapa barisnya? 5 kali 5, 5, Pak. 5. 5 barisnya. Kolomnya 1, Pak. 1. 1. Kalau begitu, barisnya kita 5. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Benar ya? Iya, Pak. Kolomnya berapa? 1 kolom. Ini saja kan kolomnya. 1 kolom. Maka ordernya 5 kali 1. Benar ya? 5 baris, 1 kolom. 1 kolom. Ya. Matriks yang jumlah kolomnya hanya 1 disebut juga dengan vektor. Berarti ini lebih cenderung atau lebih cocok disebut sebagai vektor arus. Karena jumlah kolomnya hanya 1. Disebut dengan vektor arus. Ataupun jumlah barisnya hanya 1. Disebut juga dengan vektor. Kalau misalkan kita ubah di transposisi ya. Menjadi begini. 5 ditransposisi menjadi begini. Menjadi vektor juga ini. 1 kali 5, 0, 3, 1, minus 3. Ini ordernya berapa ini? 1 kali 5, Pak. 1 kali 5. 1 kali 5. Ini juga vektor ya. Vektor juga. Tapi kita tidak membentuk matriks arus kita sebagai ini. Tapi kita ubah menjadi vektor kolom. Ya, 1 kolomnya saja. Barisnya yang banyak. Kenapa? Karena kita akan melakukan perkalian nanti matriks. Oke? Ini tidak penting. Sampai sini paham membentuk matriks arus ya? Iya, Pak. Baiklah. Ini yang saya khawatirkan yang SMK. Atau apapun namanya dulu waktu sekolah menengah. Karena mereka tidak pernah dapat begini. Yang alumni STM atau alumni SMK lah. Paham tidak sampai di sini? Iya, paham, Pak. Alhamdulillah. Nah, cepat ada yang SMK paham. Alhamdulillah. Baiklah. Langkah berikutnya. Sudah jam berapa? Sudah jam 8. 823. Masih bisa. Sampai jam 9. Kita bentuk matriks. Ini intinya. Matriks admitansi dari rangkaian. Matriks admitansi dari rangkaian. Ya, saya tidak usah tulis lagi rangkaian admitansi ya, karena sudah muncul matriks admitansi, pasti rangkaiannya admitansi. Baiklah. Kita akan bentuk matriksnya seperti ini. Tadi admitansi disimbolkan dengan apa? Y. Baik, Pak. Baik, Pak. Y. Kita bikin matriksnya. Berapa tadi jumlah jumlah simpulnya? Simpul N 5. sama dengan 5, Pak. 5 ya. 5, Kalau Pak. begitu matriksnya adalah 5 dikalikan dengan 5. Ya, ini ceritanya. Kalau jumlah simpulnya sama dengan 5, maka order matriksnya 5 kali 5. Artinya 5 baris, 5 kolom. Oke ya? Iya, Dipahami? Pak. Nah, khusus untuk matriks admitansi, jika N-nya sama dengan 5, di mana N adalah jumlah simpul, maka
Orde matriksnya adalah 5 dikalikan dengan 5. Kalau begitu, untuk kesempatan ini, kita akan bentuk matriks admitansi berorde 5 dikalikan dengan 5. Baiklah, kita coba buat. Sini kita ambil baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan baris 5. Ya, di sini bikinlah matriks. Hanya untuk membantu saja ya. Tidak perlu ditulis-tulis begitu sebenarnya. Yang kedua adalah kita bikin kolom. Sini adalah kolom 1. Saya buatkan pembatas. Seperti ini. Biar lebih cepat dipaham. Oke, ini kolom 1. Di sini kolom kedua. Sini kolom ketiga. Di sini kolom keempat. Terakhir di sini kolom kelima. Saya tidak usah buatkan lagi begitu. Kejauhan. Di sini kolom kelima. Oke, nama matriksnya adalah matriks Y. Nama matriksnya adalah matriks Y. Suara saya sampai tidak di sana? Sampai ya? Sampai ya, Pak. Iya, Pak. Putus di sini. Baik, mohon maaf tadi terputus. Sekarang kita akan tuliskan elemennya ya, tulis elemennya. Kedengaran yang saya bilang? Kedengaran, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang perhatikan cara menyusun elemennya ya. Dalam matriks itu ada dua jenis elemen. Elemen adalah komponen-komponen pembentuk matriks ya, pembentuk baris dan kolom. Ada disebut dengan elemen diagonal. Dan ada disebut juga elemen off diagonal. Ya, cara menulisnya begini. Untuk elemen diagonal, saya tuliskan dengan huruf besar. Saya tuliskan dengan huruf besar. Y11. Artinya adalah elemen matriks Y yang ada pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian Y22, huruf besar ya. Ditulis dengan huruf besar ini. Kalau ini huruf kecil dan minus. Ya, huruf kecil dan bernilai minus. Kenapa minus? Nanti di kuliah yang lain dijelaskan. Ada namanya, tapi Anda tidak punya sih. Ada namanya mata kuliah analisis sistem tenaga. Itu nilainya minus. Kalau saya jelaskan di sini, takutnya tidak kedapat waktunya. Intinya dia minus. Kalau off diagonal. Oke. Di sini adalah Y33, Y44, dan di sini adalah Y55. Yaitu semua elemen diagonalnya ya. Y22 elemen matriks yang ada pada baris 2 kolom 2 dan seterusnya. Sekarang off diagonalnya. Di sini adalah minus minus Y12. Elemen matriks yang ada pada baris pertama kolom kedua. Elemen off diagonal. Di sini minus
Y 13 minus Y 14 minus Y 15. Di sini baris kelima. Di sini baris kelima biar sama. Oke. Kalau begitu di sini berapa? Apa namanya di sini? Minus Y21. Betul. Minus Ya, minus Y21. Di sini adalah minus Y21. Di sini adalah minus Y23. Ya, 23 di situ ya. 3 saya memperhatikan. Minus Y23. Di sini minus Y24. Di sini minus Y25. 5. Ini berapa? Minus Y31 minus Y32 minus Y34 minus Y35. Sini minus Y41 minus Y42 minus Y43 minus Y4 dan 5. Terakhir minus Y51 minus Y52 minus Y53 minus Y54. Silakan Anda tulis dulu matriksnya di kertas masing-masing. Takutnya nanti saya tarik ke atas tidak kelihatan dan bingung nanti ngisinya. Silakan ditulis. Baik yang dari tadi menulis maupun yang baru saat ini mau menulis. Silakan Anda tulis dulu matriksnya. Iya, Pak. Oke. Baiklah, setelah kita membentuk matriks admitansinya dengan semua elemennya, saya akan jelaskan apa itu Y11. Tadi di sini note berapa sih? Note 1 sini ya. Sini note 2, note 3, note 5, atau simpul ke-5, sini note ke-4. Baca begitu ya. Ini simpul ke note. Baiklah, saya akan jelaskan apa itu Y11. Y11 semua admitansi yang terikat atau terhubung ke node 1. Dalam hal ini untuk kasus kita Y11 adalah penjumlahan antara 0,5 mol dan 0,25 mol. Karena hanya 0,5 mol dan 0,25 mol yang terikat ke node 1. Dipaham maksudnya? Paham, Pak. Paham, Ya. Pak. Paham, Pak. Hanya ada 2 admitansi, yaitu 0,5 mol dan 0,25 mol yang terhubung ke simpul atau node 1. Disebut dengan Y11. Berapa nilainya? Tinggal dijumlah. 0,5 tambahkan dengan 0,25. Berapa itu? 0,75. Yes, 0,75. Ini nanti yang akan mengisi di sini. Bisa enggak? Bisa, Pak. Nah, kalau begitu, berapa kira-kira Y22? 1,125 mol. 1, Ya kan? Semua yang terikat ke simpul 2 atau ke node 2. 1,62. 1,62. Ya, itu yang benar. 1,625. 1,625. Ya, yang ini ya. Yang ini tambah dengan yang ini tambah dengan yang ini. Itu kan yang terikat di Y22 ya. Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Dipaham ya, dipandang.
Paham, Oke, Pak. alhamdulillah. Paham, Kalau Pak. paham. Nah, kalau begitu kita langsung tuliskan nanti Y22 sama dengan 0,625. Cocok ya? 1, Pak. Cocok ya? 1,62. 1,625 benar. 1,625. 1,625. Dan seterusnya untuk yang elemen diagonal. Begitu ceritanya. Oke ya, Y33, Y44, Y55 begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan elemen non diagonal? Misalkan kita akan menghitung Y12. Y12 dia minus. Bedanya dengan Y11, Y12 itu adalah admitansi yang menghubungkan node 1 ke node 2. Ini dalam hal ini. Hanya satu admitansi yang menghubungkan antara node 1 ke node 2. Ada yang lain toh? Iya, Pak. Nah, berapa nilainya? 0,5. 0,5, tapi dia bernilai minus ya, minus 0,5. 0,5. Kenapa? Karena tadi ini, perhatikan di matriksnya bernilai minus. Berarti di datanya 0,5, tapi di matriksnya menjadi minus 0,5. Dipaham maksudnya? Paham, Pak. Intinya kalau mau pendek bahasa saya, semua elemen matriks non diagonal atau off diagonal, semua elemen matriks off diagonal bernilai negatif. Oke ya? Iya, Pak. Nah, dan semua elemen matriks diagonal bernilai positif. Tangkap kira-kira? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Iya, Pak. Sekarang kita cek yang lain. Berapakah Y, misalkan berapakah Y13? Y1,5, Pak. Y13. Tadi ceritanya 12 adalah elemen matriks admitansi yang menghubungkan node 1 ke node 2, yaitu 0,5. 13 adalah ceritanya sama, elemen matriks yang menghubungkan node 1 ke node 3. Ada enggak? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Kalau enggak ada ditulis berapa? 0, Pak. 0, Pak. Betul. Berarti di situ nilainya adalah sama dengan 0. 0. paham kira-kira? Paham, Pak. Ya, Pak. Kalau begitu Paham. kita langsung bikin semua matriks. Kita langsung tuliskan di bawah saja ya. Kita tuliskan di bawah sini matriksnya. Oke. Matriksnya tadi, matriks 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan bentuk matriks 5 kali 5. Kolomnya demikian. Satu, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita isi Y11. Berapa tadi? Kita lihat saya di sini ya gambarnya, baru kita isi. 0,75, Pak. 0,75, Pak. Berarti Y11 adalah 0,75, Pak. 0,75, Pak. 0,75. Sekarang 12. Min 0,5, 0,5. Pak. 0,5. 5. Oke, 13. 0. 0, Pak. 14. 0 juga, Pak. 0 juga. 15. 0. 0 juga, Pak. Oke. Kabar baiknya, matriks admitansi itu adalah matriks yang ekivalen. Ya. Sehingga Y12 sama dengan Y21. Y13 sama dengan Y31.
Y14 sama dengan Y41 dan seterusnya. Itu namanya matriks yang ekuivalen. Nah, kalau begitu, Anda tidak perlu mencari tahu lagi 21, 22, 23, 24. Sorry, 12, tidak perlu lagi mencari 21, 31, 41, 51. Karena sudah ada ya. Tinggal di copy paste saja di sini. Di sini menjadi minus 0,5. Di sini adalah 0, 0, dan 0. Paham? Paham, Pak. Ya, dia Paham, matriks yang ekuivalen ya, matriksnya ekuivalen. Oke. Baiklah. Sekarang kita isi yang baris kedua, yang belum ada. 22 berapa? 1,625. Ya, tadi sudah ada hasilnya. 1,625. 25. Sambil saya mencatat, Anda nyatat juga ya. Karena nanti ini saya akan tutup, saya pindah ke MATLAB. Ini Iya, yang Pak. angka-angka ini. Angka ini. Ya, Pak. Sudah dapat 22. Sekarang 23 berapa? Satu. Minus 1. Minus 1. 24. Min 0,125. Betul. Minus 0,125. 25. 15. Sorry, 25. 0. 0. Nggak ada kan? 25. Oke. Ya, Pak. Berarti di copy saya di sini. Tinggal di copy saya di bawahnya ya. Di sini menjadi berapa? Minus 1. Minus 1. Minus 0,125 125. dan 0. Baik. Sekarang 33. 1,2, Pak. Benar. 1,2. Plus ya. 1,2. Sekarang 34. 0. 0. Ya, tidak ada. 35. Min 0,2. Minus 0,2. 2. Betul. Di copy saja sini. 0 minus 0,2. 2. 44. 0,125 tambah 0,167 tambah 0,125. Berapa itu? 0,417. Benar itu pakai kalkulator? 0,125 tambah 0,125 tambah 0,167. Iya, Pak. 0,417, Pak. Iya, Oke. Pak. 0,417. Betul ya? 45 berapa? Min 0,167. 0,167. Tinggal di copy di sini. Di sini ya. Minus 0,167. Betul ya? Belum kelihatan di sana. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu baru muncul. Oke, 55. 0,367, Pak. Oke, benar. 0,367. 367. Baik, nah, kita telah membentuk matriks admitansi. Apa namanya? Matriks Y ya. Matriks Y. Sama dengan. Oke. Langkah yang keempat, ini yang saya akan pindah ke MATLAB. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke. Kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah keempat. Nah, hitung. Ya Allah.
Kenapa begini jaringan? Oke. Kedengaran enggak suara saya? Kedengaran, Pak. Iya, Pak. Ya, mohon maaf sekali ya, ini enggak sebagus di tempat kita, internet di sini. Ya, kita hitung V dengan menggunakan hukum Ohm. Dengan hukum Ohm. Ya, kita punya matriks tadi. Astagfirullahaladzim. Baik. Menguji kesabaran. Matriks I sama dengan matriks apa tadi? Matriks Y dikalikan dengan matriks V. Kalau begitu, ketika saya akan mencari V, berarti matriks V sama dengan bagaimana kira-kira? Matriks V, mau dihitung. Matriks I per Yes. matriks. Iya, matriks I dibagi dengan matriks V. Matriks Y, Pak. matriks Y. Benar ya? Tapi dalam operasi matriks itu tidak dikenal yang namanya matriks pembagian. Tidak dikenal namanya pembagian matriks. Tapi jika ada pembagian, maka dia akan diganti dengan yang namanya inverse ya. Sehingga persamaannya menjadi begini. Matriks P sama dengan inverse matriks Y dikalikan dengan matriks I. Ini dia dipakai. Nah, untuk kepentingan itulah, karena untuk mendapatkan inverse matriks itu panjang, kita mesti menghitung dulu determinannya ya. Kalau dalam matematika begini. Matriks inverse dari Y sama dengan seper determinan dari matriks Y dikalikan dengan matriks join dari Y. Ini Y join. Ini butuh waktu mungkin ya 2 jam untuk menghitung inverse-nya kalau kita menggunakan matematika biasa ya. Kita susah menghitungnya. Untuk itulah kita gunakan MATLAB. Masih ada waktu saya? Sedikit lagi. Bolehlah saya langsung buatkan di MATLAB. Boleh ya? Iya, Pak. Iya, Baiklah, Pak. kalau begitu saya keluar dari sini. Ingat tadi nilai-nilai ini ya, karena nanti akan dibikin di MATLAB. Sudah ditulis ke ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nanti kalau keliru salah hasilnya. Nah, kemudian ingat juga ini ya, matriksnya. Matriksnya itu adalah matriks V sama dengan inverse matriks Y dikalikan dengan I. Tadi ada matriks I toh, sudah dihitung, sudah ditulis juga. Iya, Pak. Ini matriks I-nya yang ini. Sudah ya? Ini, Pak. Oke, baiklah. Ya, saya tinggalkan yang ini, saya pindah ke apa namanya? MATLAB. Oke. Saya coba pindah ke sini.
Kelihatan yang saya share? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, Oke, Pak. di sini kita coba-coba untuk membuat coding ya. Membuat coding dalam MATLAB. Oke. Bagi yang menggunakan handphone, kasihan ini kecil sekali. Baik. Setelah kita masuk ke MATLAB, ya tampaknya seperti inilah modelnya. Maka kita mulai membuat codingan ya. Membuat codingan. Kita tuliskan kode pertama adalah atau kalau mau gampang di save dulu biar dah hilang. Di save ya. Kasih nama lah misalkan transformasi sumber, saya kasih nama TS1. Di save di foldernya masing-masing ya, terserah di mana. Kemudian kita mulai membuat coding. Coding yang pertama adalah kita tuliskan kata CLC titik koma, itu namanya menghapus screen ya. Kemudian kita close all, ini menghapus semua file-file sebelumnya. Boleh juga dikasih lagi, kalau komputernya lambat, Anda kasih perintah clear all, ya menghapus memori sebelumnya. Ya kemudian untuk menampilkan nama mata, tuliskan saja perintah ini, display, buka kurung, tutup kurung, kemudian tanda petik 2 kali, tulislah di sini. Misalkan mau pakai begini, ya nanti akan muncul begini di hasilnya. Kemudian tulis lagi display, buka kurung, tutup kurung, tanda petik 2, misalkan nama Anda. Ya, misalkan nama Anda siapa gitu. Ya, dan seterusnya ya. Itu saja, memendekkan saja. Saya copy ini dan saya paste di sini. Ya. Itu tampilan saja. Sekarang pertama adalah memberi keterangan pada MATLAB, dituliskan dengan persen. Ya. Menuliskan matriks arus pada, ya itu saja ya, menuliskan matriks arus. Kalau mau menampilkan, tuliskan display. Buka kurung, tutup kurung, kemudian tanda petik 2 kali, kita kasih nama matriks arus dari rangkaian titik 2 adalah titik 2. Oke. Enter. Oke. Tadi matriks arusnya kita kasih nama, kelihatan tak di tempatnya Anda ini? Sudah terlalu kecil kan? Enggak ya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Aman, Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita tuliskan apa tadi nama matriks arusnya? Iya. Iya, Pak. I besar apa kecil? I besar. I besar, Oke, I besar sama dengan buka kurung siku. Coba disampaikan untuk kolom baris pertama. Berapa nilainya? 5. 0,75. No. Arus. 5. 5. 5. Kalau untuk Kosong. berpindah ke baris kedua, titik koma. Berapa lagi? 0. 0. 0, titik koma. Berapa lagi? 3, titik koma. Berapa lagi? 1. 1. Minus 1, 3. titik koma. Min 3. Minus 3. Minus 3. Pak. Sudah habis, jangan titik koma, tutup. Kalau mau menampilkan, cukup begini. Kalau mau menyembunyikan, kasih titik koma di belakang. Ya, kita mau tampilkan ya, berarti begini saja. Enter. Ya, berikutnya keterangan saja, menuliskan matriks. Oh, sorry, saya pakai huruf kecil. Tidak apa-apa juga, besar kecil sama sih. Menuliskan matriks admitansi. Nah, ini keterangan ya, semua yang diberikan persen itu keterangan. Ini tampil ini, display. Oke. Oh, sorry. Di dalam sini dia. Tanda petik 2 kali. Matriks admitansi rangkaian adalah. Oke. Enter. Nah, ini yang harus hati-hati. Apa nama matriksnya tadi?
Y ya? Y besar ya? Iya Pak. Iya Y. Y. Oke, Y. Sama dengan buka kurung siku. Kita tulis per baris. Ya, bukan per kolom ya. Coba Iya bacakan Pak. saya baris 1. 0,75. Ya, 0 titik ya, bukan koma. Kalau di MATLAB, koma menjadi titik. 0,75. Spasi. Berapa? Minus Minus 0,5. 0,5. Spasi. 0. 0. Spasi. 0. 0. Spasi. 0. 0. Nah, untuk pindah ke kolom baris kedua titik koma, baru Anda enter. Nah, berapa baris kedua? Minus 0,5. 0,5, betul. Spasi. 1,625. 1,625. Nggak salah kan ini? Enggak Ji Pak. Ya. Spasi. Berapa lagi? Minus 1. Minus 1. Minus 1. Spasi. Minus Minus 0,01. 125 Pak. Yes, 125 spasi 0. 0. Betul. Titik koma, enter. Oke, kita baris ketiga. Boleh dibaca? 0. 0, 0, 0 spasi. Minus 1. 1, Minus 1 spasi. 1,2. Yes, 1,2, betul. Spasi 0. 0 spasi. Minus 0,0. Minus 0,2. Cocok? Iya Pak. Titik koma. Untuk pindah ke baris keempat. Boleh dibaca? 0. 0, betul. Minus 0,125. Minus 0,125, oke. 0. 0, spasi, oke. 0,47. 4, 417 Pak. 417. 417, alright. Oke. Minus Minus 0,167. 1, tidak salah kan? 167. Baik. Iya Pak. Titik koma untuk pindah baris. Terakhir ini baris terakhir. 0. Yes, 0. 0. Ya. Minus Minus 0,2. 0,2. Spasi. Minus Minus 0 titik. 167. Yes, 167. Spasi. 0,367 Pak. Terima kasih. 367. Setelah selesai, tidak usah lagi pakai titik koma ya. Tidak usah. Langsung tutup dengan kurung siku. Oke. Kalau mau ditampilkan matriksnya, cukup begitu. Kalau mau dihilangkan, kasih tanda titik koma di sini. Tapi kita mau tampilkan. Oke. Nah, coba kita run. Kita run dulu untuk melihat apakah matriks arus dan matriks admitansi yang kita bentuk jadi. Ya, tinggal diklik saja run. Nah, ini dia. Nama Anda, kalau ditulis nama tak siapa akan muncul. Matriks arusnya persis sama dengan tadi kan? 50313. Iya Kelihatan Pak. tak Iya, di Pak. tempatnya kita? Iya Pak. Kelihatan ya Pak. Oke, ini matriks Y-nya kita sama dengan tadi. Ya, bedanya adalah di sini tidak muncul kurung sikunya, tapi ini sama ya 0,7, minus 0,5, 0, 0, dan 0. Sama ya? Iya Pak. Nah, baiklah, Iya, Pak. kalau begitu sudah selesai cara membentuk matriksnya. The next step, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung inverse matriks Y. Seperti di sini, kita hitung, saya kasih keterangan ya. Menghitung inverse matriks Y. Oke. Kalau mau ditampilkan boleh kita kasih perintah display lagi, buka kurung, tutup kurung, tanda petik 2 kali, kemudian kasih nama inverse matrix Y adalah sama dengan. Bolehlah begini. Ya, semua display jangan dikasih tanda titik koma karena dia hilang, tidak ada gunanya. Oke. Kita kasih variabel, taruhlah nama inverse-nya adalah saya kasih nama
YI. Ini boleh sembarang ya. YI. Begini, YI. Ya, sama dengan. Dalam MATLAB, cukup tuliskan saja kode INV, buka kurung, nama matriksnya tadi Y, tutup kurung. Sorry, tutup kurung. Nah, ini sudah selesai. Inverse matrix Y. Oke. Selanjutnya, nah selesai ini. Kita akan menghitung. Kedengaran suara saya di sana? Kedengaran Ji Pak. Oke, menghitung Iya, Pak. tegangan. Iya, Pak. Menghitung tegangan pada tiap pipa. Tiap simpul. Dalam hal ini simpul A 1 sampai dengan 5 maksudnya ya. Oke, kita display lagi. Buka kurung, tutup kurung, and then apostrophe to twice. Nilai P1, P2, P3, sorry. Nilai V1, P2, P3, P4, P5, sampai P5 tadi ya. Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Adalah sama dengan titik 2. Nah, tinggal kita hitung dengan menggunakan rumus tadi. Apa tadi rumusnya? V sama dengan Y inverse kali I ya, benar ya? Iya Pak. Berarti tulis saja V sama dengan Y inverse tadi saya kasih nama YI. Benar ya di atas ini? Iya Pak. Nah, kali itu tanda bintang I. Nah, ini dia. Enter. Kemudian kalau selesai, kita kasih lagi penutup display. Buka kurung, tutup kurung, tanda petik 2 kali, masukkan yang mau ditampilkan. Begini tadi awalnya. Oke lah. Sekiranya segitu codingnya, kita coba jalankan. Semoga saja tak ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini sudah benar ini. Tidak ada salahnya. Tidak ada error. Ini kita bisa lihat. Ya inverse-nya adalah ini. V-nya adalah ini. Inilah V1 18,72. V2 18,0861. V3 18,7088. V3 10,5519. Dan V terakhir V5 adalah 6,8827. Hanya segitu saja cara membuat coding pada MATLAB. Sangat sederhana sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Itu kalau misalkan sudah di run Pak, di pencairannya terus misalkan ada kesalahan, itu langsung muncul error atau Iya, mungkin saya coba masih kasih error, nah. Iya Pak. Saya coba kasih error. Taruhlah errornya saya simpan di sini. Ya, ini kan salah nih. Kita error. Kita jalankan. Dia masih kenal? Ah, salah, Iya. tidak boleh. Tidak boleh. Ternyata ini adalah diagonal. Tidak boleh pakai ini ya. Ini dia kenal sebagai matriks diagonal. Matriks apa? Bilangan kompleks. Imajiner. I kebetulan imajiner itu kompleks. Tidak boleh pakai ini. Saya pakai dikali dengan A. Ya, Y dikalikan dengan A ya. Ya. Kita coba. Run. Nah, ini muncul errornya. Oh iya Pak. Unrecognized function or variable A. Ya, dia tidak. Tapi bagusnya sekarang karena dia sudah punya apa penjelasan ini ya. Tinggal Anda klik saja. Dia akan jelaskan apa maksudnya. Dia akan jelaskan apa salahnya. Ya. Oh iya Pak. Ya, lain panjang mungkin dia lagi loading enggak muncul. Oke? Iya Pak. Kalau enggak mau disalahkan ya tinggal diganti lagi di sini. Tinggal diganti di sini. Bukan A tadi. Apa tadi? Iya. Iya Pak. Kita run. Maka kembali akan jalan.
seperti biasa. Boleh ya? Iya, Pak. Mau menambah tulis Iya, nama Pak. tak saja. Siapa tadi yang bertanya namanya? Haikal Ashabul Kahfi, Pak. Ya, Haikal Ashabul Kahfi. Kahfi. Lama tidurnya. 390 tahun. Al-Kahfi ya. Tadi malam mesti dibaca-baca itu ya. Al-Kahfi. Iya, Baik. Pak. Mau di display lagi, mau tambah NIM? Boleh ya. Berapa NIM tak? 321. Oke, sorry. Berapa dek? 321 321 220 220 35. 35. Oke, ini sudah ada nih. Kelasnya saya tahu ini kelas tak. Display, buka kurung, tutup kurung, ketik 2 kali. Ini hanya menandakan saja. Kelas 1B D3 teknik listrik. Teknik listrik. Baiklah, coba kita run. Ya, ini sudah keren di atasnya sini, ini sudah ada nama tak. Jadi kalau bikin tugas nanti di kuliah yang lain mau nampilkan nama ya sudah. Tidak ada masalah ya? Iya, Pak. Ya, jangan Pak. lupa disimpan. Iya, Pak. Baiklah, saya kira untuk hari ini cukup saja. Saya kira untuk materi transformasi sumber juga sudah cukupkan sampai di sini. Sampai membentuk matriks dan menghitung jatuh tegangan pada setiap node. Ya. Seandainya ada nanti yang mau lanjut S1, nanti di S1 itu ada namanya kuliah analisis sistem tenaga. Sederhana saja. Hari ini saya membahasakan dengan kata node. Nanti di kuliah itu disebut dengan istilah bus. Jadi sebenarnya terminologi bus dalam sistem tenaga sama dengan terminologi node dalam rangkaian listrik. Oke? Hari ini kita belajar tentang matriks admitansi node. Nanti di kuliah itu kita akan membahas matriks admitansi bus. Caranya, langkahnya, logikanya, dan prosesnya persis sama. Jadi kalau Anda paham hari ini, satu bab nanti di mata kuliah STL sudah Anda kuasai. Insya Allah. Kalau ada yang niat lanjut S1 ya. Yaitu sekarang anak kelas 3 yang saya tadi minta Anda minta software MATLAB-nya, dia belajar sekarang membuat itu. Makanya saya bilang tolong minta MATLAB di sana karena dia pasti install ketika mau belajar tentang STL. Itu hanya insight, siapa tahu ada yang mau lanjut. Terserah Anda lah, mau kerja juga, mau menikah, atau mau apa saja silakan. Intinya kuliah saya cukup sampai di sini untuk bab 31. Oke ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baiklah, terima kasih atas waktunya hari ini. Haikal dengan Adila, saudara ya? Oh, iya, Pak. Ini yang tampil di layarnya Adila. Ini anak pintar ini, mahasiswa pintar ini. Pintar sekali. Dia yang salah satu yang paling pintar di kelasnya. Iya, Pak. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Demikian untuk hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih.